Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat kita semuanya. Selawat berizin salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pinggir, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 7 Pinggir. Adapun acara kita ataupun kegiatan kita pada hari ini yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek, yaitu tentang permainan gasing dan egrang. Sebelum itu kami minta pembukaan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Yasmini SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pertama dan utama sekali, kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini beliau masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan tugas rutinitas kita yang harus kita laksanakan setiap hari. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepadanya akan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 7 Pinggir, pada hari ini kita akan mengadakan yaitu tentang sosialisasi tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi ini adalah dalam rangka mungkin memenuhi tugas sebagai PJOK, yaitu yang sedang melaksanakan PKG. Jadi ini adalah nanti dalam rangka itu. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendukung nanti apa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh beliau nanti sebagai tindak lanjut dari program dari PJOK. Jadi saya berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian bisa menerima dan bisa melaksanakan hal ini. Bukan hanya ini nanti, jangan, saya tidak berharap ini hanya sebagai tugas saja, tetapi pelaksanaan di sekolah tidak ada sama sekali. Saya berharap setelah disosialisasikan ini, kita bersama mendukung program ini dan juga melaksanakan secara bersama. Ya, jangan hanya ini sebagai tugas saja, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Jadi saya berharap ada tindak lanjut ke depannya nanti. Jadi saya juga mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama mendukung secara bersama. Jadi dan juga saya juga berharap kepada guru PJOK mudah-mudahan sukses dan bisa melaksanakan dengan baik. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya sebagai guru PJOK, saya akan berusaha untuk yang terbaik dalam mengemban pelajaran olahraga nantinya. Dan di sini juga saya berharap kepada Ibu Guru dan Bapak, saya di sini juga mohon atas bantuan dan kerjasamanya dalam peningkatan proses belajar mengajar saya di dalam PKG PJOK ini. Kalau tidak ada mungkin dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Majelis Guru, mungkin saya tidak sampai ke tahap akhir ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini dan juga kita langsung Bapak Ibu di sini saya akan merancang
merancang pembelajaran berbasis proyek. Di sini bugar dan bahagia dengan olahraga tradisional. Di sini Bapak Ibu, di sekolah kita alhamdulillah kita sudah mengadakan P5 dan kita sudah melakukan salah satu yaitu permainan gasing dengan egrang. Di sini juga saya sampaikan juga tujuan dari permainan tersebut. Tujuan dari permainan egrang dari permainan egrang ataupun permainan tradisional ini yaitu yang pertama melatih keseimbangan tubuh, konsentrasi dan ketelitian terhadap siswa. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan melestarikan tradisi lokal. Yang ketiga, mengembangkan semangat kebersamaan dan kerja sesama tim. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri. Kemudian produk kegiatan, produk yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, produk utamanya yaitu video perlombaan dan laporan hasil kegiatan. Kemudian hasil lomba antara kelas, rencana kita buat perlombaan antar kelas. Kemudian publikasi produk. Publikasi produk ini diunggah di media sosial sekolah ataupun komunitas belajar seperti WA group antara majelis guru bersama orang tua wali murid ataupun ke WA group sekolah yang lainnya. Boleh kita unggah tentang program perlombaan ataupun permainan kita ini. Kemudian tips proyek yaitu menciptakan gaya hidup sehat yang menyenangkan dan dapat dilaksanakan oleh semua kalangan usia. Rancangan pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran gerak, model pendidikan gerak dan mengutamakan pengalaman gerak secara langsung. Target peserta didik dan waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Siswa kelas 7, 8, dan 9 yang memiliki minat pada bidang seni dan olahraga. Pelaksanaan ini rencananya Bapak Ibu kita laksanakan selama 10 hari pada kegiatan kelas meeting. Mungkin kelas meeting kita Bapak Ibu cuma 1 minggu, cuma nanti kita sebelum ujian kita sudah bisa mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk di dalam pertandingan yaitu gasing ataupun egrang tersebut. Kemudian kita mengadakan perlombaan ini ataupun pertandingan ini di lapangan SMP Negeri 7 Pinggir. Alur pembelajaran proyek di sini meluncurkan proyek yaitu guru mensosialisasikan mengenai rencana proyek kepada guru dan staf serta siswa. Kemudian mengumpulkan informasi, siswa mencari referensi mengenai permainan gasing dan egrang serta melatih kemampuan para peserta didik. Kemudian mengembangkan dan umpan balik. Guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada murid dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Terakhir,
presentasi, yaitu guru melakukan penilaian pada hari pelaksanaan proyek. Kemudian mata pelajaran yang terlibat di dalam permainan egrang dan gasing ini saya ambil dari pelajaran PJOK atau lokomotif, yaitu permainan gasing dan egrang mengajarkan aspek fisik seperti kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tangan ataupun mata. Karena itu Bapak Ibu sudah termasuk ke dalam pelajaran PJOK, karena dia bergerak Bapak Ibu dalam permainan gasing ataupun egrang. Kemudian di dalam pelajaran seni budaya, di dalam seni budaya ini alat gasing dan egrang tersebut mengenalkan siswa pada permainan tradisional serta cara-cara membuatnya dari bahan alami. Mungkin di dalam pelajaran seni budaya ada itu dalam permainan tradisionalnya. Kemudian budaya Melayu Riau atau BMR. Dalam masyarakat Melayu Riau, gasing adalah simbol dari kecerdasan dan kearifan lokal. Aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama, rancangan disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya sekolah. Kemudian penilaian secara objektif meliputi teknik, kecepatan, ketepatan, kreativitas, dan keselamatan. Yang ketiga, partisipasi dan pengelolaan peserta. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dengan menerapkan perlombaan olahraga tradisional tersebut diharapkan siswa dapat meraih berbagai manfaat baik dalam aspek fisik, mental, sosial maupun budaya. Di sini Bapak Ibu, saya mau menjelaskan tentang permainan gasing dan egrang tadi. Itu di dalam permainan tradisional, mungkin di sekolah kita belum pernah melakukan permainan tersebut. Jadi alangkah baiknya untuk kita persiapkan permainan egrang dan gasing ini di kelas meeting ini. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, kesepakatan kita bersama dalam komunitas kita ini, agar bersama-sama kita melaksanakan kegiatan atau perlombaan gasing atau egrang ini di dalam kelas meeting pada bulan Desember. Di sini Bapak Ibu, kalau kalau nanti kesepakatan kita bersama kita lakukan insya Allah. Ya, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan masalah presentasi saya ini terhadap Bapak Ibu, boleh ditanyakan. Bu, Iya Bu, oke, boleh. tadi Ibu kurang menjelaskan bagaimana aturan dalam permainan egrang itu. Soalnya Bu, Bagaimana aturan dalam permainan egrang? Tadi disebutkan cuma menjelaskan tentang egrang saja, cuma cara memainkannya bagaimana, karena berhubungan ini kan permainan tradisional. caranya Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, Bu Oki bertanya bagaimana cara bermain egrang ya Bu ya. Ada Bapak Ibu yang bisa membantu untuk menjawab, silahkan dijawab Bapak Ibu. Ya saya Bu, Ya silakan Bu Umi. Ini caranya Bu, permainan itu kan ada telapak kaki kanan kita dan kiri masing-masing kita masukkan ke ujung bawah 2 tali.
Jadi kan ada alat itu namanya egrang. Ya. Terus posisi tempurung itu dalam kondisi keadaan menghadap ke bawah. Ya, seperti ini Bu gambarnya. Ya seperti itu Bu, kita tempurung. Iya. Kita masukkan kedua kaki kita ke kiri kanan. Nah, jadi kita boleh berjalan gitu. Oh ya, seperti ini Bu ya, angkat kaki sambil ya. sambil kita mengangkat kaki, pemain bisa berjalan secara bergantian seperti kita berjalan seperti biasa Bu. Tapi bedanya di atas kaki kita tuh ada tempurungnya. Ya. Itu sih kalau menurut saya Bu Ina. Gimana Bu Oki? Penjelasan dari Bu Umi dengan cara permainan ini. Ya Bu, itu satu lagi Bu, itu kan ada talinya itu Bu. Itu apakah menggunakan tali atau kayak karet elastis gitu Bu? Kalau ini Bu digunakan yaitu tali. Tali kalau kita boleh tali yang apa? Tapi talinya harus kuat Bu, nggak boleh tali plastik. Kalau tali plastik itu kan kalau kita jalan kan mudah putus, jadi itu tidak boleh dipakai tali tersebut. Ada lagi Bu Oki? Saya rasa cukup Bu. Baiklah, Ibu yang lain ada pertanyaan masalah permainan egrang dan gasing? Saya juga. Iya Bu Mi, silakan. Tadi kan Ina menyampaikan tentang permainan gasing dan egrang. Ya kan Bu? Iya. Jadi saya ingin menanyakan cara menentukan pemenang dalam permainan gasing. Pemenang dalam permainan gasing ya Bu ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Umi tentang gimana cara menentukan kemenangan dalam permainan gasing. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Iya, Bu Indri, silakan dijawab Bu In. Baiklah, saya akan menjawab apa tadi yang ditanyakan oleh Bu Umi. Untuk menentukan siapa pemenangnya dalam permainan gasing, mungkin kita bisa lihat dari lamanya gasing itu berputar gitu Bu Umi. Siapa yang paling lama gasingnya berputar berarti itulah yang menjadi pemenang. Ya Bu Umi, lama gasing berputar. Misalnya pemainnya ada 3 nih, gasing siapa paling lama berputar itulah pemenangnya gitu ya Bu Ina. Ya Bu In. Iya. Nah ini contohnya Bu Mi. Kita lihat di sini ada contoh peserta didik lagi bermain gasing. Di sini kalau kita perhatikan di sini lagi memutar. Jumlahnya ditentukan Bu. Jumlahnya itu Bu Mi tergantung dari peserta dan tergantung dari kesepakatan kita yang mau berapa jumlah kita mau kita tandingkan atau kita lombakan. Boleh pakai tim, boleh perorangan. Ada yang mau ditanya Kak Ibu? Sudah jelas Bu Mi? Ya, baiklah Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ya, Bu In. Tadi kan menjelaskan tentang permainan gasing. Yang saya tanyakan, dengan cara apa permainan gasing itu dimainkan? Dengan cara apa gasing itu dimainkan ya Bu ya? Baiklah Bu, Bapak Ibu sebelum saya menjawab, ada lagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indri, Bu Iin boleh dijawab. Saya boleh jawab Bu ya. Boleh Bu Umi ya? Boleh Bu Umi? Jadi Bu Ina nanya dengan cara apa gitu ya Bu ya. Gini Bu, tali itu dililitkan di bagian atas gasing. Ada gasingnya tuh kan, dililitkan tali. Kemudian gasing itu dilempar dan akan berputar karena tali ditarik
ditarik kembali gitu. Soalnya ada kali ada gasingnya diteguhin. Jadi mana namanya dia ditarik, gitu. Kemudian gasing itu akan berputar mengikuti ikatan tali tersebut. Oke. Baiklah Bapak Ibu, untuk menambah penjelasan dari Bu Umi tadi, Bu Iin, di sini kami lihatkan di sini ada tali yang dipegang oleh peserta didik, ya. Tali itu, gasing tersebut itu diikat, ada kepalanya seperti ini Bu, ya. Itu yang seperti di atas, ya, itu kepalanya. Jadi di atas ini kita ikat dengan tali, tapi tali tersebut tidak kita tetapkan berapa jumlah yang kita lilit. Yang penting kita rasa ikatan itu rasanya kencang ataupun laju nanti putaran gasing tersebut. Jadi di sini setelah kita mengikat nanti Bapak Ibu, kita langsung memutar dengan cara tenaga ataupun gerakan kita. Boleh kita gerakan tangan kita, tetapi kita melakukan itu harus dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan kan agak keras itu, agak kencang itu, ya lebih kuat. Jadi itu penambahan dari saya, Bu Iin. Apa jelas Bu Iin tentang jawabannya? Jelas? Ada yang mau ditambahkan lagi, Bapak Ibu? Boleh ditambahkan? Iya. Ini saran. Iya. Boleh Bu Indri. Kan tadi Bu Ina menyampaikan rencana proyeknya itu mau melakukan perlombaan gasing dan egrang. Jadi rencananya ini kan mau dilaksanakan waktu kelas meeting ya. Iya. Jadi saran saya gitu kan, kemarin kan sempat nanya sama anak-anak, kalau untuk bermain gasing itu kita harus pastikan tempat bermainnya itu itu padat. Itu harus benar-benar kita pastikan gitu ya. Terus untuk bermain ekran juga, karena itu kan bahaya. Bahayanya. Jadi kita harus perhatikan juga di mana lokasinya gitu, kalau jatuh aman enggak gitu, supaya tidak ada kerugian dari anak. Tidak ada kecederaan terhadap peserta didik, ya Bu Indri. Perhatikan tempat dan lokasinya. Baiklah Bu Indri. Di sini rencana saya kita mau mengadakan perlombaan tersebut. Kita ada lapangan di depan kantor kepala sekolah. Itu rasanya tidak berbahaya karena kita pun sudah waktu di dalam P5 sudah latihan ataupun sudah simulasi, sudah mencoba anak-anak tersebut bermain di sana. Bisa kita laksanakan di lapangan itu, Bu. Insya Allah tidak ada kita awasi dengan kecederaan terhadap peserta didik nantinya. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu boleh, atau Ibu kepala sekolah kami juga boleh Bu. Tambahannya Bu, lanjut Bu. Ada sedikit. Iya, Bogi, boleh Bogi. Ini kan saya baru gasing tadi kan. Iya Bu. Itu kan kita supaya bisa membuat semuanya jadi bahan pelajaran kan. Iya. Apakah gasing ini kita yang sediakan atau kreativitas anak untuk membuat gasing seperti egrang tadi kan anak yang membuat? Karena saya melihat dari situ gasingnya seperti dari besi atau dari apa itu ya. Gitu. Gimana kalau kita libatkan juga anak, masukkan dalam kegiatan kelima untuk membuat gasing itu misalnya seperti dari bahan kayu keras gitu, tidak usah dari besi untuk mengurangi cedera gitu. Terima kasih Boki atas pertanyaannya. Di sini Boki, saya juga sebagai panitia dalam P5, kami juga sudah mengadakan kelompok dalam pembuatan permainan tradisional ini dan merancang itu gasing dengan egrang, dan permainannya juga gasing ini kita coba untuk anak-anak yang membuatnya, kreativitas anak tersebut
yaitu dalam pembuatan gasing melalui dengan buatan dari bahan kayu. Di situ nanti kita ajarkan anak-anak itu cara gimana membuat gasing. Ya sudah kita coba Bu, dan juga alhamdulillah kemarin anak-anak sudah ada yang bisa membuat walaupun belum sepenuhnya utuh Ibu. Jadi nanti kita coba lagi untuk membuat gasing ini lebih bagus lagi. Jelas Bu? Jelas kok. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kertas yang saya pegang ini kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik terhadap saya. Kalau ada yang saran-saran dari teman-teman ataupun majelis guru Bapak Ibu untuk saya, nanti saya akan baca di atas kertas ini. Bisa Bapak Ibu? Selalu UKC juga boleh ya Bu ya? Iya Ibu. Ini Bu apa nih, saran dan kritik atau apa gitu? Saran nama Sarannya Bu, sarannya. Ya, sarannya Pak Raffi. Boleh diisi. Pakai nama lah. Saran lah Bu, buat guru olahraga Bu. Supaya Nanti kita baca. gini aja. Siap ya teman-teman, udah. Kalau udah siap Ibu Umi boleh ditempelkan di sini atau kita bacakan nanti. Boleh ya, di sini Bu biar Bu ya. Oke. Kasih Umi. Ya, boleh Bu. Oke.
siap Bapak Ibu? Masih ada yang belum? Ditunggu kan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan saran buat saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada saya, dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa sama-sama kita laksanakan nanti di pas kelas meeting pada bulan 12 nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Geruduk-geruduknya kayak ini.